Halo semua, selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi salah satu periode paling gelap dalam sejarah manusia, yaitu pemburuan penyihir di abad pertengahan. Dari penganiayaan hingga pengeksekusian, kita akan membahas sejarah, pelaku, korban, dan segala yang mengelilinginya. Apa yang membuat masyarakat pada masa itu berpikir bahwa penyihir ada di sekitar mereka? Mari kita selidiki perjalanan menakutkan ini. Pemburuan penyihir merujuk pada periode ketika banyak individu, terutama perempuan, dituduh melakukan sihir dan seringkali dihukum mati. Meskipun praktik ini dimulai pada abad pertengahan, puncaknya terjadi antara abad ke-15 hingga ke-18. Pada masa ini, telah diperkirakan 40.000 hingga 100.000 orang dieksekusi karena tuduhan sihir yang terjadi hanya di Eropa saja. Selama periode ini, keyakinan akan penyihir berakar kuat dalam budaya, jangka waktu, dan pemahaman teologis yang ada. Kekuatan magis dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan religius. Langkah awal dalam pemburuan penyihir seringkali terkait dengan faktor sosial dan ekonomi. Pada masa ini, Eropa mengalami banyak perubahan yang terjadi antara lain perang, kelaparan, dan wabah penyakit seperti Black Death yang menyebabkan ketidakstabilan. Keterpurukan ekonomi memicu rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat, dan ketidakberdayaan ini seringkali dilampiaskan kepada individu yang bisa dijadikan kambing hitam. Pengaruh gereja Katolik sangat besar pada saat itu. Pengajaran gereja mencirikan praktik sihir sebagai perbuatan yang melawan Tuhan dan mengindikasikan adanya kerja sama dengan setan. Masyarakat yang sudah berpegang pada ajaran gereja merasa perlu untuk memberantas penyihir demi menjaga iman dan moralitas. Pada akhirnya, pemburuan penyihir seringkali didukung oleh hukum yang ada. Salah satu dokumen terkenal, Malleus Maleficarum atau The Witch Hammer, yang ditulis oleh Heinrich Kramer dan Jacob Sprenger pada tahun 1487, menjelaskan cara mengenali penyihir. Hal ini menyebabkan gelombang penganiayaan di seluruh Eropa. Mari kita lihat timeline penting dalam sejarah pemburuan penyihir yang akan membawa kita menyelami lebih dalam pertengahan abad ke-15. Awal penganiayaan tahun 1450. Kasus-kasus pertama terkait praktik sihir muncul di Jerman. Pembunuhan terhadap penyihir dan tuduhan mulai meningkat. Akhir abad ke-15, tepatnya tahun 1487. Penulisan Malleus Maleficarum, panduan untuk memburu penyihir, diterbitkan. Abad ke-16. Penyebaran tuduhan terjadi antara tahun 1560 sampai 1570. Hampir 100.000 orang dituduh sebagai penyihir di seluruh Eropa. Di Swiss, beberapa penyihir dibakar hidup-hidup. Akhir abad ke-16. Pemburuan penyihir di Inggris tahun 1580. Terjadi pemburuan penyihir di Inggris. Banyak eksekusi berlangsung setelah tuduhan. Yang paling terkenal adalah keterlibatan Raja James I yang menerbitkan hukum baru tentang penyihir. Awal abad ke-17. Kasus Salem tahun 1692. Pemburuan penyihir Salem di Massachusetts, AS, adalah salah satu contoh paling dikenal di mana 19 orang dieksekusi sebagai penyihir. Abad ke-18 akhir tahun 1700-an, pemburuan penyihir mulai mereda. Diyakini sebagai bagian dari hilangnya kepercayaan masyarakat pada sihir. Pelaku utama biasanya terdiri dari para pemburu penyihir yang mencakup pejabat lokal, jurusita, dan anggota gereja. Dalam beberapa kasus, tokoh masyarakat berperan dalam mendorong tuduhan. Sebagian besar yang menjadi korban adalah perempuan, meskipun laki-laki juga tidak terhindar. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang dianggap berbeda, baik karena pola perilaku mereka, kemiskinan, atau status sosial. Beberapa korban pemburuan penyihir yang tercatat adalah Bridget Bishop. Salah satu dari korban terkenal di Salem dieksekusi pada tahun 1692. Ursula
penyihir yang dituduh di Inggris dan dieksekusi pada tahun 1582. Sejarah pemburuan penyihir disertai banyak catatan. Bukti-bukti yang tercatat dan terekam salah satunya adalah Malleus Maleficarum, buku yang mendetail tentang cara memburu penyihir. Dokumen pengadilan, catatan dari proses hukum yang berkaitan dengan tuduhan sihir, dokumentasi saksi, dan eksekusi. Banyak nama korban tercatat dalam arsip pengadilan, banyak diambil dari laporan saksi yang seringkali kacau dan tidak konsisten. Dari bukti-bukti ini, kita bisa melihat seberapa kuatnya ketakutan masyarakat pada saat itu, hingga penganiayaan begitu meluas. Pemburuan penyihir di abad pertengahan adalah pengingat betapa bisa ketakutan dan ketidakpastian memicu tindakan yang jauh dari kemanusiaan. Dalam menghadapi ancaman, masyarakat cenderung mencari pembenaran dengan mengalihkan ketakutan mereka kepada individu-individu yang dianggap aneh atau berbeda. Demikianlah pengantar kita ke dalam kegelapan sejarah pemburuan penyihir. Jika kalian menyukai konten ini dan ingin menjelajahi lebih banyak rahasia sejarah lainnya, jangan lupa untuk like dan subscribe, serta tuliskan komentar tentang pendapat kalian tentang pemburuan penyihir ini. Sampai jumpa di video berikutnya.